Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bagikan cara memperbaiki touchscreen pada Oppo A71 ya. Ini layarnya pecah, touchscreen-nya, tapi LCD-nya masih bagus. Kondisinya seperti ini ya. Langsung saja ini mau saya lepas LCD-nya, touchscreen-nya. Karena kondisinya pecah seperti ini harus hati-hati ya. Pelan-pelan saja. Ini videonya saya percepat. Jadi kalau mencoba melepas harus tidak seperti di video ya, harus pelan-pelan. Ini karena videonya saya percepat jadi seperti cepat gitu, tapi sebenarnya pelan prosesnya. Yang terpenting adalah untuk LCD yang pecah seperti ini, kalau saya ya, itu harus bisa masuk ke paling bawah ya LCD-nya. Jadi di bawah LCD ini kan saya lagi buka. Jadi harus bisa masuk ke LCD paling bawah, jangan di tengah ya, jangan sampai masuk ke tengah. Tapi LCD paling bawah kemudian dimasukkan mikanya. Jadi harus masuk ke bawah LCD baru dibuka. Jadi ini saya mencoba masuk ke paling bawah LCD ya, dengan dipanasi pakai blower, tapi nggak terlalu panas banget. Harus bisa masuk ke paling bawah, pelan-pelan saja. Kalau susah dipanasi lagi maksudnya ya, bukan dikasih apa-apa. Kalau dikasih thinner nanti masuk ke dalam banget. Jadi cuma dipanasi bentar, terus dimasukkan mica lagi, panasi bentar, masukkan mica lagi. Tapi pelan-pelan saja, dan juga sedikit demi sedikit, jangan langsung masuk ke dalam, nanti takutnya masuk ke tengah ya, ke tengah LCD bukan ke paling bawah LCD. Nanti masuk ke tulang tengah ya, tulang tengah ponsel atau di HP-nya. Nah ini sudah kelihatan ya, sudah terbuka bagian paling bawah. Pastikan itu benar-benar paling bawah dari LCD. Nah kalau sudah, nanti tinggal narik mikanya ke bawah, pasti terbuka gampang. Jadi tidak tidak merusak LCD-nya, karena yang di apa namanya, dibuka paling bawah, digesek yang paling bawah sendiri. Nah ini kan tinggal tekan. Kalau agak berat atau masih susah, kasih panas lagi sedikit-sedikit, panasi lagi seperti itu. Ini sudah terbuka ya. Jadi yang bagian atas sudah terbuka semua. Ini yang saya buka juga bagian paling bawah LCD ya. Ini sudah terbuka, karena kalau A71 itu ada sengnya ya bagian belakang. Jadi mudah melihatnya. Oh ada seng, langsung dicongkel sengnya, terus ditarik ke bawah. Dan untuk bagian bawah yang ada fleksibel LCD-nya itu harus jangan terlalu dalam ya masukkannya, karena ada fleksibelnya. Jadi sedikit-sedikit saja. Ini mau saya lepas fleksibel touchscreen-nya. Nah ini sudah terbuka. Tinggal bagian bawah, kalau sudah dibuka sedikit, sudah terbuka sedikit ya bagian bawahnya, sudah digesek pakai mica. Jangan terlalu dalam. Kalau sudah terbuka sedikit, tinggal digoyang ya, goyang kanan kiri sambil dipanasi, tapi jangan terlalu panas ya, nanti merusak LCD-nya. Nah ini sudah bisa dibuka, bisa kelihatan fleksibelnya, dan dilepas touchscreen-nya, dilepas apa namanya LCD-nya. Jadi LCD-nya sudah bisa dilepas ini, tidak rusak ya LCD-nya, masih oke. Ini saya bersihkan dulu. Yang saya bersihkan yang paling penting ya, LCD itu
bagian yang mau diseset ya. Ini saya bersihkan framenya atau tulang tengahnya dari ponsel ya. Ini ponselnya pernah ganti LCD ya. Jadi lemnya sudah beda dengan lem orinya dari pabrik ya. Ini lemnya lem LCD biasa. Ini saya siapkan dulu untuk melepas touchscreen-nya. Saya nyalakan dulu alatnya ya, yang buat melepas touchscreen namanya lupa saya. Yang buat nyeset LCD. Sambil menunggu panas, saya bersihkan frame-nya atau tulang tengah dari ponselnya. Nah, untuk LCD-nya kalau mau dilepas touchscreen-nya, itu yang dibersihkan yang paling penting itu bagian atas ya. Lem harus benar-benar bersih ya, paling atas harus bersih. Karena nanti kan buat memasukkan apa itu namanya kawat ya, harus bersih ya, bersih dan tidak ada kotoran ataupun lemnya lagi ya. Jadi harus benar-benar bersih. Yang bagian atas saja tidak masalah. Jadi yang lain tidak perlu lah. Yang bawah-bawah tidak perlu. Agar nanti waktu nyeset itu nggak terkena sama bagian dalamnya ya. Nah, ini saya kasih isolasi atau selotip tape karena touchscreen-nya pecah, biar nanti waktu melepas touchscreen-nya tidak melebar kemana-mana atau pecahannya ya. Dan juga kalau waktu diseset dilepas pakai kawat itu nanti kalau nggak dikasih isolasi atau selotip tape ini nanti goyang ya. Nanti itu pecahnya bisa menusuk ke arah LCD-nya jadi rusak. Ini panasnya 9 ya. Paling sekitar saya tunggu 2 menit sampai 3 menit ya dengan panas 9 ini. Paling ya 3 menit lah biar agak panas. Punya saya ini kawatnya sudah rusak ya. Kawatnya itu sudah apa ya namanya, korosi ya, kayak berwarna kuning-kuning itu, layangan. Ini sudah 3 menitan. Terus langsung saja diseset. Pastikan benar-benar paling bawah. Kalau Anda pakai kawat harus hati-hati, jangan sampai kena bagian tengah ya. Selama itu bagian atas bersih, tidak ada lem atau apapun, bersih, benar-benar bersih, dan nyesetnya dipas ke bagian paling bawah, benar ditekan bawah, pasti nggak kena tengahnya ya. Sudah selesai, sekarang akan saya bersihkan pakai thinner ya, kemudian dipasang lem OK keringnya. Ini pakai thinner dibersihkan samping kanan kirinya karena banyak lemnya ya. Ini saya tes dulu, cek LCD-nya apakah ada tompelnya atau ada yang rusak atau enggak ya. Ini sepertinya enggak ada masalah. Ini saya bersihkan dulu pakai minyak kayu putih, tapi setelah dibersihkan pakai minyak kayu putih dibersihkan lagi pakai tisu ya. Jadi minyak kayu putihnya jangan sampai tersisa di situ, harus benar-benar bersih. Ini mau saya bawa untuk dibelikan touchscreen dahulu. Saya sudah balik ya videonya, saya percepat. Ini saya beli touchscreen sama lemnya tadi.
Sudah saya tes ya, touchscreen-nya normal dan bisa ya tadi. Sekarang tinggal masang lem OK keringnya. Nah, ini harus dibersihkan dulu. Dibersihkan minyak kayu putihnya ya, bisa pakai tisu atau apalah, terserah. Kemudian jangan sampai ada debu-debu di layarnya, pastikan benar-benar bersih ya. Bersih dari apapun termasuk minyak kayu putih. Sudah bersih, baru ditempelkan lem OK keringnya pakai roller. Tinggal di roller. Oh, selesai. Ini kalau beli saya biasanya yang lebih besar ya, jadi ada sisa seperti ini, tidak masalah, tinggal dipotong. Tadi saya tanya harganya sama ya, yang besar kecil atau apapun harganya sama, jadi mending beli yang besar, tidak masalah motong. Kadang kalau ukurannya pas itu malah kadang miring sedikit atau gimana kan malah jadi susah ya. Nanti malah jadi kalau ngepres itu atau pas banget itu nanti kalau masangnya miring malah jadi sebelahnya ada yang nggak kena lem gitu ya. Jadi mending yang ukurannya lebih besar, nanti tinggal dipotong pakai silet. Kemudian selesai masang lem, kemudian masang touchscreen-nya. Saya lepas dulu. Ini ada sedikit gelembung-gelembung ya di sini. Gelembung-gelembung lem ya. Ini terus saya kasih lem OK basah. Jadi gelembung-gelembungnya saya kasih lem, kemudian saya apa ya namanya? Saya pakai apa namanya ya? Pakai jarum itu saya goyang-goyang itu bagian lemnya yang tadi yang OK basahnya. Jadi biar meresap masuk ke dalam yang ada gelembungnya. Jangan cuma di atas tapi masuk ke dalam gelembungnya. Kalau cuma di atas nanti tetap ada gelembung ya. Langsung dipasang touchscreen-nya. Kenapa saya kasih lem OK basah ya? Tadi biar nggak ada gelembung. Tadi ada gelembung sedikit-sedikit kecil-kecil itu kalau langsung ditempelkan LCD-nya nggak dikasih lem OK kering, lem OK basah, nanti muncul bubble ya, yang nggak bisa hilang. Langsung saja ini saya laminating. Ini nanti biasanya sampai 60 minusnya ya. Nah, ini sampai di sini. Minus 65, nggak sampai 70 ya. Kalau sampai minus 65, kemudian langsung diturunkan pressnya ya, buat di press LCD-nya. Biasanya sekitar 20 detik sampai 30 detik. Nah, itu keluarkan angin, kemudian dilepas. Seperti ini ya. Kemudian langsung ke masukkan bubble remover. Ini masih ada sedikit-sedikit sisa-sisa ya, jadi harus dibersihkan bubble-nya. Tadi saya juga habis masang dari touchscreen dari Redmi 6A ini. Udah bersih, udah selesai. Cuman touchscreen-nya Redmi 6A ini nggak pecah ya. Yang saya bikin tutorial yang LCD-nya hancur. Kalau LCD-nya utuh itu lebih mudah, jadi ya nggak perlu saya pikir ya. Ini sudah selesai, tadi sekitar 30 menit ya. Saya bubble ya, bubble-nya 30 menit. Ini akan saya tes pasang LCD-nya. Untuk mengetes layar dan touchscreen-nya normal semua apa tidak ya. Kalau sudah normal tinggal masang LCD-nya dengan lem dan selesai.
sepertinya tidak ada masalah, nyala normal, tidak ada tompel atau apapun, tidak ada bubble, tidak ada tompel, berarti sudah sukses ya. Tuskinya juga bisa dipakai lancar, aman, terkendali. Oke, tinggal masang pakai lem ya, sekarang tinggal dilem. Ini sudah selesai. Di sini akan saya kasih lem. Lemnya di sedikit saja ya. Bagian samping-samping dikasih lem ya, tapi nggak banyak. Yang penting ada lemnya, itu aja. Kalau bagian atas ini kasih banyak gak apa-apa. Kalau sini, pinggir sini harus nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau bukanya biar lebih mudah. Biasanya nanti beberapa bulan atau beberapa sampai setahunan lah, nanti kalau ada balik lagi ya, nggak tahu ya. Kadang saya pernah sampai 3 kali 4 kali ini yang sering ganti tuskin tuh ada ya. Jadi kalau jadi langganan ya, jadinya kalau nanti melepas lagi kan biar gampang gitu ya, kalau saya loh. Kadang saya juga menerima pekerjaan dari yang habis dikerjakan sama orang lain, lemnya banyak sekali, melepasnya susah ya, dan bisa kena LCD nya karena kebanyakan lem. Bahkan lemnya sampai ke bawah-bawah, sampai ke frame nya kan susah melepasnya ya. Kalau nggak hati-hati bisa merusak LCD. Ini saya ambilkan selotip tape sama dipasang sekalian ini, baut, skrup, dan sengnya buat antena. Ini sudah selesai ya, tinggal masang tutup belakangnya, kemudian dikasih solasi ya, selotip tape. Ini on off nya juga fleksibelnya rusak, jadi saya jumper saja jalur on off nya pakai kabel ya. Biasanya kalau dulu saya pakai karet ya, buat apa itu, biar menekan LCD nya biar kenceng gitu ya, maksudnya biar nggak menganga itu bagian samping-sampingnya. Saya pakai karet ya kalau dulu, tapi kalau sekarang LCD nya tuskinya kualitasnya kurang bagus, jadi pakai solasi, jadi tekanannya tidak terlalu banyak. Dan juga kadang user kan langsung minta mau bisa dipakai. Kalau pakai karet kan tuskinya nggak bisa disentuh karena ada karetnya. Ini bagian yang ada lubang-lubangnya yang hilang, yang berlubang ya, ini plastiknya samping-samping hilang ya, mikanya. Sudah selesai, ini saya kasih solasi dulu biar kenceng, biar rapat ya, jadi nanti bisa langsung dibawa sama usernya.